Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing mata kuliah Kimia Lingkungan dan Kimia Hijau, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di kelas pada pagi hari ini meskipun dalam keadaan daring. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini mengenai pencemaran tanah akibat minyak bumi. Perkenalkan, nama saya Relita Nuraini, NIM 118270051 sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Anissa Mei Pratiwi, Francisca Riana Dewi, Syifa Nur Adilah, dan Tuah Warda Nisura Purba. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Materi pertama adalah pendahuluan. Tanah sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga fungsi dari tanah tidak dapat digantikan dengan yang lainnya. Hampir seluruh kegiatan dilakukan manusia di atas tanah, mulai dari tempat tinggal, pertanian, industri, dan aktivitas lainnya. Pencemaran tanah adalah masuknya bahan atau zat unsur lain ke dalam tanah, sehingga konsentrasi suatu zat atau unsur hara tersebut menjadi racun bagi tanaman serta mengganggu ekosistem biota tanah. Dengan tercemarnya tanah tersebut, maka tanah tidak dapat berfungsi sebagaimana peruntukannya. Minyak bumi merupakan sumber energi utama dan kebutuhan pokok bagi kehidupan industri, transportasi, dan rumah tangga. Sebagai sumber energi, minyak bumi memiliki banyak sekali manfaat. Tetapi, minyak bumi juga mencemari lingkungan. Minyak bumi adalah suatu campuran yang sangat kompleks, terdiri dari senyawa-senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa-senyawa organik di mana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Kandungan air dan 6 garam hampir selalu ada pada minyak bumi dalam keadaan terdispersi. Komposisi senyawa hidrokarbon pada minyak bumi tidak sama, bergantung pada sumber penghasil minyak bumi tersebut. Minyak bumi yang terdapat di Indonesia banyak mengandung senyawa aromatik dengan kadar belerang yang sangat rendah. B. Pengaruh dan kerusakan minyak bumi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, minyak bumi termasuk ke dalam limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah berbahaya merupakan limbah yang mempunyai sifat-sifat seperti korosif, mudah terbakar, reaktif, beracun, dan mudah menular. Limbah atau tumpahan minyak bumi menjadi masalah pencemaran karena limbah ini digolongkan menjadi limbah berbahaya dan beracun. Pencemaran minyak bumi pada tanah dianggap sebagai kontaminan yang dapat mengurangi produktivitas tanah. Terdapat beberapa macam-macam kejadian yang menjadi pencemaran tanah. Yang pertama, tumpahan minyak bumi. Kedua, penambangan batu bara. Ketiga, limbah lumpur minyak bumi. Dan yang keempat yaitu kegiatan industri dan kendaraan bermotor. Pencemaran tanah yang pertama yaitu tumpahan minyak bumi. Pencemaran minyak bumi dapat berasal dari tumpahan dan ceceran minyak bumi selama kegiatan pengeboran, produksi, penggilangan, dan transportasi minyak bumi, sehingga mengakibatkan gangguan pada keseimbangan ekosistem. Saat minyak bumi tumpah ke tanah, akan menghancurkan lapisan tanah, lalu mendesak udara keluar dan membunuh makhluk-makhluk hidup, sehingga membuat lapisan tanah menjadi tidak sehat. Macam-macam kejadian yang menjadi pencemaran tanah yang kedua adalah penambangan batu bara.
Batu bara yang diolah menjadi bahan bakar biasanya didapatkan dari tanah yang subur, sehingga hal ini menyebabkan tanah yang dipergunakan dalam bidang pertambangan tersebut tidak akan bisa dimanfaatkan dalam bidang pertanian ataupun penanaman pohon dalam jangka waktu yang tertentu. Hal ini disebabkan karena tanah yang dijadikan sebagai pertambangan sudah kehilangan kesuburannya dan untuk menjadikan tanah subur lagi membutuhkan waktu yang lama. Dan yang ketiga, ada limbah lumpur minyak bumi. Limbah lumpur minyak bumi merupakan produk yang tidak mungkin dihindari oleh setiap perusahaan pertambangan minyak bumi dan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Sebab lumpur limbah minyak bumi mempunyai komponen hidrokarbon atau total petroleum hidrokarbon. Total petroleum hidrokarbon atau TPH ialah pengukuran konsentrasi pencemar hidrokarbon minyak bumi dalam tanah atau serta seluruh pencemar hidrokarbon minyak bumi dalam suatu sampel tanah. Dan yang terakhir ada kegiatan industri dan kendaraan bermotor. Salah satu kontaminan yang sulit diurai adalah senyawa hidrokarbon yang berasal dari minyak bumi atau lumpur minyak bumi. Senyawa ini bersifat toksik apabila terakumulasi dalam tanah. Kegiatan industri dan penggunaan kendaraan bermotor merupakan contoh penyebab terjadinya akumulasi senyawa ini di dalam tanah. Pencemaran ini akan menjadi kecemasan di masa depan mengingat bentuk, sifat, dan jumlahnya yang semakin besar atau luas serta terus mengalami peningkatan. Dalam minyak bumi terdapat kandungan bensena, toluena, etilen bensena, dan silena atau BTEX. Senyawa BTEX ini bersifat toksik, karsinogen, dan di berbagai negara dipandang sebagai suatu bahan buangan beracun dan berbahaya. C. Solusi. Secara alamiah, lingkungan sebenarnya sudah mempunyai kemampuan untuk mendegradasi senyawa pencemar yang masuk ke dalamnya melalui sebuah proses biologi dan kimiawi. Tetapi, seringkali beban pencemaran di lingkungan lebih besar dibandingkan dengan kecepatan proses degradasi zat pencemar tersebut secara alami. Akibatnya, zat pencemar akan terakumulasi sehingga dibutuhkan campur tangan manusia dengan teknologi yang ada untuk mengatasi pencemaran tersebut. Untuk menanggulangi masalah pencemaran minyak pada tanah, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama ada bioremediasi, yang kedua ada soil washing. Salah satu cara yang cukup menjanjikan adalah dengan bioremediasi. Bioremediasi merupakan upaya pemulihan kondisi lingkungan dengan menggunakan aktivitas biologis mikroba untuk mendegradasi dan menurunkan toksisitas dari berbagai senyawa pencemar. Hal ini dikarenakan dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang sama, bioremediasi diketahui lebih efektif dari segi pembiayaan dibandingkan dengan penerapan teknologi lainnya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan bioremediasi. Faktor lingkungan yang paling penting pada bioremediasi diantaranya adalah kelembaban, pH, dan suhu. Proses bioremediasi ini dapat terjadi secara alamiah oleh mikroba yang terdapat pada lingkungan tercemar. Seringkali juga dilakukan beberapa hal untuk mempercepat proses tersebut. Contohnya dengan penambahan mikroba eksogenus mikrob, nutrien, donor, atau aseptor elektron. Bioremediasi sendiri merupakan optimasi dari proses biodegradasi, di mana proses biodegradasi umumnya akan menghasilkan karbon dioksida dan metana yang kurang berbahaya dibandingkan minyak pada besaran konsentrasi yang sama. Teknologi proses bioremediasi dipilih karena cukup potensial untuk diterapkan di Indonesia dengan kondisi iklim tropis dengan sinar matahari, kelembapan yang tinggi, serta keanekaragaman mikroorganisme yang tinggi sangat mendukung percepatan proses pertumbuhan mikroba
untuk aktif mendegradasi minyak. Teknik bioremediasi terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam bioremediasi tumpahan minyak. Yang pertama ada bioaugmentasi, di mana mikroorganisme penguraian ditambahkan untuk melengkapi populasi mikroba yang telah ada. Yang kedua ada biostimulasi, di mana pertumbuhan bakteri penguraian hidrokarbon asli dirangsang dengan cara menambahkan nutrien dan atau mengubah habitatnya. Selanjutnya adalah metode soil washing, di mana soil washing ini merupakan teknologi pengolahan untuk reduksi volume atau minimalisasi limbah berdasarkan proses secara fisik ataupun kimia. Selama prosesnya menggunakan bahan kimia sebagai zat pendegradasinya pada kondisi tertentu. Metode soil washing ini juga terkenal karena memiliki metode yang ramah lingkungan, mulai dari proses awal hingga tanah dan dikembalikan lagi ke site. Dalam proses soil washing ini digunakan larutan surfaktan sebagai bahan pelarut yang akan membantu proses desorpsi kontaminan dari tanah dan peningkatan volume larutan surfaktan dalam rasio solid ataupun liquid. Baiklah, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami membuka 3 pertanyaan yang nanti akan dipilih oleh moderator. Dipersilahkan bagi audiens yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand yang ada di pojok kanan bawah dan menuliskan izin bertanya pada kolom komentar. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Saya, Arlita Nuraini, selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.